Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama pada hari ini, kita akan membahas bagian akhir dari surat Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Saya berikan judul Iman yang Membawa Kesembuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yakobus menutup suratnya dengan pernyataan yang cukup sukar dipahami oleh jemaat Tuhan modern, seperti jemaat Tuhan saat ini. Oleh sebab itu kita harus sangat berhati-hati dalam menggali ayat ini sehingga diperoleh sebuah pemahaman yang tidak keliru, apalagi kemudian pemahaman itu menjadi menyesatkan. Penutup dari surat Yakobus ini sangat berbeda dengan surat rasul yang lain. Yakobus ini sedang mengadopsi kebiasaan atau budaya surat menyurat berbahasa Yunani yang pada umumnya ada waktu itu. Dan biasanya surat menyurat yang ada pada waktu itu diakhiri dengan sebuah ringkasan, dengan janji, dengan pengharapan akan kesehatan atau pernyataan-pernyataan tentang tujuan inti surat itu. Oleh sebab itu, akhir surat Yakobus ini berbeda dengan surat-surat yang lain. Misalnya surat Rasul Petrus atau surat Rasul Paulus. Sangat berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bersama-sama penghujung dari Yakobus ini menyebutkan hal-hal yang sangat menarik untuk kita simak. Mari kita membaca pertama ayat 14 sampai ayat 16. Bagian A saja. 14 sampai 16a. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada ayat yang ke-14 ini, Yakobus memberi petunjuk agar jemaat yang sakit mengundang penatua untuk berdoa dan mengoleskan minyak. Memanggil gembala jemaat, kalau sekarang boleh dikatakan demikian. Atau orang-orang yang memiliki karunia-karunia di dalam gereja Tuhan secara khusus, yang melayani di rumah Tuhan maksudnya. Doa kesembuhan yang sering disebutkan dalam perjanjian baru itu merupakan doa-doa yang terus-menerus disampaikan sampai sekarang ini. Perjanjian baru menyebutkan banyak sekali tentang doa dan kesembuhan. Tuhan Yesus pun mengutus para muridnya untuk melakukan doa bagi mereka yang sakit. Dan para murid mengolesi orang sakit dengan minyak. Markus pasal 6 ayat 13b berkata begini, mereka pun, yaitu para murid, mengoleskan minyak atas orang-orang sakit dan orang-orang sakit itu menjadi sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidaklah mengejutkan kalau kita melihat Yakobus menulis surat mengenai doa untuk kesembuhan disertai dengan mengoleskan minyak kepada orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Gereja kita juga melakukan hal yang sama. Tetapi saya tidak serta-merta melakukan doa dengan minyak. Kalau sakitnya tidak terlalu serius kan begitu. Kalau sakitnya cukup serius saya akan datang mendoakan dan seringkali saya akan pakai minyak juga. Di dalam ayat 14 ini jelas, gamblang. Orang sakit mengundang hamba Tuhan
untuk mendoakan dia dan mengolesi minyak. Kalau kita telusuri ayat ini, kita simak kejadiannya, maka kita akan menemukan si sakit ini sudah tidak bisa pergi kemana-mana. Karena sakitnya itulah menyebabkan dia harus mengundang hamba Tuhan, penatua untuk datang dan berdoa bagi dia. Kalau sakitnya tidak parah, pasti dia bisa datang ke rumah Tuhan dan berdoa di rumah Tuhan. Tetapi ini adalah kondisi yang sangat serius, kondisi yang sangat kritis, kondisi yang sangat tidak baik. Tidak bisa bangun dari tempat tidur, maka dia mengutus orang untuk datang, mendatangi hamba Tuhan, dan kemudian meminta hamba Tuhan itu berkunjung ke rumahnya. Menumpangkan tangan, mengolesi minyak, dan mendoakan orang sakit itu. Namun di ayat 15 itu menimbulkan banyak pertanyaan. Ada begitu banyak pertanyaan yang bisa dimunculkan dari ayat 15. Tetapi paling tidak, saya menemukan 3. Hanya membahas 3 maksudnya. Yang pertama, siapa yang harus beriman di dalam doa itu? Ada anggapan bahwa para penatua lah yang berdoa dengan iman. Karena mereka pemimpin rohani. Memiliki iman yang paling besar menurut beberapa kalangan begitu. Jadi jika si sakit tidak sembuh, maka sesungguhnya penatua lah yang salah. Gitu kan? Karena imannya harusnya lebih besar. Anggapan ini ada sebab dalam beberapa kasus doa kesembuhan yang beriman itu memang penatuannya, bukan si sakit. Misalnya pada kasus penyembuhan orang lumpuh oleh Rasul Petrus yang adalah penatua di Yerusalem, juga Yohanes. Yang terjadi di pintu gerbang indah Bait Allah. Kita sudah tahu kisah itu. Orang lumpuh yang meminta-minta di pintu gerbang indah. Lalu Petrus dan Yohanes berangkat dari mungkin dari rumahnya, lalu mau masuk ke rumah Tuhan sekitar jam 3 kata Alkitab. Orang lumpuh itu meminta-minta. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjalanlah. Orang lumpuh itu sembuh. Orang itu berjalan. Si lumpuh tidak punya iman. Tidak diceritakan. Imannya dimiliki oleh penatua Simon Petrus. Maka ada anggapan yang harus beriman adalah sang penatua. Sebaliknya ada anggapan yang sakitlah yang harus beriman. Sebab tidak ada gunanya panggil penatua, diolesi minyak, tetapi dia sendiri tidak punya iman untuk sembuh. Kisah Rasul pasal 14 ayat 8 dan 9 mencatat seperti ini. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Perhatikan ayat ini. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Dan kejadian berikutnya, si lumpuh ini pun sembuh. Tetapi ayatnya mengatakan, si lumpuh ini punya iman untuk sembuh. Dari kisah ini muncul anggapan bahwa yang harus punya iman adalah si sakit. Tidak harus penatua. Namun yang tepat dari apa yang disampaikan Yakobus adalah baik pendoa maupun yang didoakan atau orang-orang yang ikut bersama dalam doa kesembuhan itu harusnya memiliki iman untuk kesembuhan disertai dengan mengoleskan minyak. Yakobus hanya berkata doa yang lahir dari iman. Tidak disebut imannya penatua atau imannya si sakit. Sehingga kita simpulkan bahwa siapapun yang berhimpun dalam doa kesembuhan itu harus berdoa dengan iman, didasari iman, lahir dari iman. Pertanyaan yang kedua,
Apakah doa dengan formula dalam nama Tuhan Yesus ditambah diolesi minyak pasti sembuh? Jawabnya tentu tidak. Kenapa? Karena sembuh tidaknya seseorang adalah kedaulatan Allah. Rasul Paulus sendiri sudah berulang kali berdoa, 3 kali berdoa. Tetapi tentang penyakitnya, dia berkata, aku tidak sembuh dalam bahasa kita. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru di dalam kelemahanlah kamu menjadi kuat. Paulus meninggal dengan penyakit yang tidak tersembuhkan. Sekalipun dia meninggal dengan cara divonis hukuman mati oleh pemerintah Roma. Tetapi dia juga menderita satu penyakit yang tidak disembuhkan sampai akhir hidupnya. Sembuh tidaknya seseorang adalah kedaulatan Allah. Kita bisa memohonkan doa untuk sembuh, dan doa itu haruslah lahir dari iman. Iman itu sendiri merupakan penyerahan diri kita kepada kedaulatan Tuhan. Keyakinan kita akan kesanggupan Allah. Iman itu menggambarkan sebuah hubungan pribadi, bukan semata-mata sebuah keyakinan, pikiran, kepercayaan intelektual kita bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Dan Tuhan pasti menghendaki semua sakit harus sembuh. Dalam benak kita seringkali muncul pikiran seperti itu. Tetapi itu bukan iman. Iman itu penyerahan total akan kedaulatan Allah. Penyerahan diri kepada kedaulatan Tuhan. Berdasarkan hubungan dengan Tuhan. Keyakinan akan anugerah Allah yang bisa menyembuhkan. Maka kesembuhan itu bisa berlaku dalam kehidupan kita. Sekalipun untuk sembuh atau tidak, itu tetap kedaulatan Tuhan. Tetapi saya dan saudara mempunyai hak untuk meminta. Dan permintaan kita harus lahir dari iman. Penyerahan total kepada kedaulatan Allah. Dan kita mau terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan keadaan fisik kita yang sakit menjadi sembuh oleh kedaulatan Allah. Meskipun pengolesan dengan minyak dilakukan berulang-ulang atas orang yang sakit, tetapi faktor utama dalam penyembuhan itu adalah apa yang dilakukan Allah dalam kedaulatannya. Sebagai tanggapan atas doa-doa yang kita naikkan kepada Dia. Jadi intinya sembuh atau tidak adalah urusannya Tuhan. Kedaulatannya Tuhan. Dan keduanya dapat dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan bisa memakai kesembuhan menjadi kemuliaan bagi Dia. Dan itu sudah terjadi. Kami sekeluarga sering menikmati kesembuhan yang ajaib daripada Tuhan. Baik itu penyakit yang ringan sampai kepada penyakit yang cukup serius. Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa sembuhkan. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, Tuhan juga bisa memakai ketidaksembuhan seseorang untuk mempermuliakan Tuhan. Kok bisa? Lazarus sakit sampai mati. Tetapi kematiannya dilanjutkan. Sehingga dia bukannya sembuh, tetapi dia bangkit dari kematian. Oh, itu kan Lazarus. Yang lainnya, dalam kehidupan kita, apakah ada orang yang sakit kemudian tidak sembuh dan mempermuliakan Tuhan? Ada begitu banyak Tuhan pakai orang yang mempunyai fisik yang tidak komplit, tetapi melalui fisiknya yang tidak lengkap itu, Tuhan pakai untuk mempermuliakan dia. Jadi berkat. Ya kan, kita lihat banyak contoh orang-orang Kristen dengan keadaan fisik yang terbatas, tanpa tangan, tanpa kaki, tetapi bisa dipakai Tuhan untuk mempermuliakan dia.
Ada orang-orang yang meninggal dunia dalam pelayanan karena sakit. Dan ketika kematiannya itu diceritakan kepada banyak orang, orang lain bisa berkata, hebat. Tuhan begitu mulia memperlakukan anaknya. Ketidaksembuhan kita bisa mempermuliakan Tuhan. Jadi masalah sembuh atau tidak, biarlah itu menjadi kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Hanya tugas saya dan saudara, kita mempunyai hak untuk meminta dalam anugerahnya dengan iman. Pertanyaan yang ketiga yang bisa muncul, apakah doa dapat menyelamatkan orang yang sakit dan mengampuni dosa? Masih di ayat 15 ya. Nah, kata menyelamatkan di sini sama artinya dengan menolong. Sama artinya dengan menyembuhkan. Artinya doa yang lahir dari iman disertai diolesi minyak kepada orang yang sakit dapat menggerakkan tangan Tuhan untuk menolong orang sakit itu. Sehingga dia selamat dari sakit. Sehingga dia dapat disembuhkan. Doa yang lahir dari iman tidak dapat mengampuni dosa. Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengampuni dosa. Hanya saja doa itu menggerakkan Tuhan untuk mengampuni dan menguduskan hidup kita. Menguduskan hidup orang sakit itu. Sudah kita bahas di atas tadi, doa yang lahir dari iman itu berasal dari adanya pengakuan, percaya, dan kemudian ada penyerahan. Alkitab mengajarkan pengampunan dosa, hidup kekal itu hanya diberikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Maka doa yang lahir dari iman itu pasti bergantung penuh kepada Tuhan, bergantung kepada kemampuan Allah, bergantung kepada pribadi Tuhan yang maha dahsyat, dan inilah yang menghasilkan Tuhan memberi pengampunan dosa. Kita lewati ayat 15 dan kita masuk di ayat yang ke-16 bagian A. Di sana dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sekarang Yakobus memperluas lingkup pengajarannya. Selain memanggil penatua untuk berdoa dan mengolesi minyak, orang-orang percaya, orang Kristen harus saling mengaku dosa dan mereka harus saling mendoakan. Saling mendoakan kita paham dengan hal ini. Tetapi apa maksudnya dengan saling mengaku dosa? Secara posisi, secara hukum rohani, saya dan saudara sudah menerima pengampunan dosa. Tidak lagi bisa dituntut karena hutang dosa kita sudah dilunasi oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Harganya sudah lunas dibayar. Tapi kenapa harus ada pengakuan dosa? Sebetulnya pengakuan dosa ini berbicara mengenai relasi dengan sesama. Nah, kadang-kadang waktu kita melakukan tindakan dosa, dosa itu kemudian menuduh kita, membuat kita merasa bersalah, sebab itu kita perlu menyampaikannya dalam doa kepada Tuhan, mengaku dosa, tetapi juga dapat dibagikan kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Sehingga kita ditopang, kita dikuatkan, kita ada teman yang bersama-sama berjalan dengan kita untuk menjaga kita supaya kita tidak lagi berjalan dalam dosa dan pelanggaran yang sama. Maka penting kita hidup dalam sebuah komunitas persekutuan yang bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Orang-orang Kristen yang tidak bocor mulut,
orang-orang Kristen yang bisa dipercaya. Kalau teman-teman seimannya menyampaikan sesuatu tentang apa yang telah dilakukannya. Bukan dijelekkan, bukan dikucilkan, bukan dihakimi, tetapi dirangkul supaya berjalan dalam kebenaran. Tidak lagi melakukan hal yang sama di dalam dosa itu. Karena dosa itu akan menuntut, menuduh. Tetapi kalau kita mau mengaku di hadapan Tuhan, kita bisa share satu dengan yang lain. Pengakuan dosa itu akan membuka lembaran baru, mencegah dosa itu datang kembali kepada kita, sehingga bisa menimbulkan penyakit dan membuat kita lebih sulit untuk hidup dalam kebenaran. Pengakuan dosa itu akan membuat kita tidak membenarkan dosa itu. Misalnya saya punya pelanggaran, dan itu menjadi kebiasaan saya. Misalnya saya suka mengambil barang orang, kleptomania. Barangnya sepele. Tapi saya suka itu. Kalau saya tidak ngambil punya orang, saya merasa tidak tentram hati saya. Maka setiap kali saya berkunjung ke rumah orang, saya akan mengambil sesuatu. Saya akan mengambil sesuatu. Kalau Tuhan menegur saya, kemudian saya merasa saya harus bertobat, itu sesuatu pergumulan. Saya bisa ngaku kepada Tuhan, tapi untuk mengaku kepada orang yang saya ambili barangnya, itu sebuah pergumulan. Dosa itu menuduh, dosa itu menuduh. Tetapi ketika saya mampu untuk melakukan sebuah pengakuan kepada orang-orang yang saya perlakukan tidak benar itu, maka saya akan dibenarkan. Dan kemudian saya akan tidak lagi merasa bahwa yang saya lakukan itu benar. Saya akan mengubah hidup, saya akan berupaya dalam anugerah Tuhan untuk tidak lagi melakukan yang sama dalam pelanggaran dan dosa itu. Pengakuan dosa akan membuat doa-doa kita nyampe kepada Tuhan. Doa mohon pengampunan dan juga doa untuk disembuhkan. Sekarang kita akan melihat ayat yang selanjutnya. 16b sampai ayat 18. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ayat 16b dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang Kristen seringkali pakai ayat ini untuk mengklaim janji-janji Tuhan dalam doa mereka. Orang benar yang berdoa dengan sungguh-sungguh itu berkuasa. Ada hasilnya efektif. Itu dalam terjemahan bebas yang diambil dari bahasa asli Alkitab kita. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, itu sama dengan orang benar yang berdoa dengan sungguh-sungguh itu berkuasa. Ada hasilnya atau efektif. Pertanyaannya, siapa orang benar itu? Adakah orang di dunia ini adalah orang benar? Sama sekali tidak ada. Kita benar bukan karena pada dasarnya kita benar. Kita benar karena sudah dibenarkan. Itu yang tepat. Kata yang dipakai untuk orang benar dalam bahasa Alkitab kita adalah dikaios. Kata ini mempunyai makna
selain orang benar adalah orang yang tulus hati, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang pantas. Jadi kalau kita memiliki karakter yang sedemikian rupa, karena kita dibenarkan dan kita dianggap layak, dianggap pantas oleh Tuhan untuk berdoa kepadanya. Surat Ibrani menegaskan oleh darah Kristus kita beroleh keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia. Berani menghadap Tuhan dalam doa karena kita dilayakkan. Karena kita dianggap pantas melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Secara manusia, tidak ada satu pribadi pun yang dianggap layak atau pantas untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi karena pengorbanan Kristus dan kita punya iman untuk berserah, iman untuk menggantungkan diri kepada Tuhan, percaya akan kedaulatan Allah, itulah yang membawa kita dilayakkan melalui pengorbanan Kristus untuk datang ke tahta kasih karunia-Nya. Selanjutnya, kata berkuasa dan efektif. Doa orang benar sangat besar kuasanya, itu juga berarti berkuasa sekaligus efektif. Dan dua kata ini memang berkaitan. Karena doa tidak mungkin bisa berkuasa kalau tidak efektif, kan begitu. Tetapi dua kata ini pun mempunyai dua arti yang berbeda, jelas sekali. Berkuasa itu menunjukkan bahwa doanya bisa melakukan hal-hal yang besar. Sedangkan efektif menunjukkan bahwa doanya dikabulkan oleh Allah. Sebagai contoh dari doa orang benar yang berkuasa dan efektif, dicatat di ayat 17 dan 18 yang menceritakan tentang Elia dan doanya. Yang dimulai dengan perkataan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia adalah seorang manusia dengan sifat dasar seperti kita. Manusia yang tunduk kepada perasaan-perasaan yang sama seperti kita. Kata Yunani yang digunakan dalam ayat ini adalah homoipates. Artinya dengan perasaan yang sama, perasaan yang serupa. Secara harafiah berarti mengalami hal-hal yang sama, mewarisi sifat dasar yang sama, tunduk kepada perasaan, kepada emosi yang sama, dan bisa terkena kelemahan yang sama. Secara lengkapnya demikian. Jadi Elia bukanlah manusia setengah Tuhan atau dia Superman dalam perkara rohani. Elia adalah manusia berdosa seperti kita, mempunyai kecondongan kepada dosa, punya perasaan-perasaan, mengalami hal yang sama seperti kita. Tetapi pada waktu dia mau berdoa, ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka doanya menghasilkan jawaban yang luar biasa. Jadi doanya penuh kuasa dan efektif. Doa Elia berkuasa dan sungguh-sungguh doa yang efektif. Yang menjadikan doa itu terjawab. Dengan doanya, Elia menghentikan hujan 3,5 tahun. Dengan doanya, Elia menurunkan hujan. Dan seterusnya, jika kita mengikuti kisah Elia di dalam kitab 1 Raja-Raja. Ada banyak mujizat yang dilakukan Elia melalui doanya yang penuh kuasa dan efektif. Dan ini pun juga akan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Yakobus pengen menunjukkan kepada pembacanya begini. Kalau engkau mengagumi Elia bisa mengadakan mujizat karena doa, saya mau katakan kepada kalian, Elia adalah orang yang sama seperti kamu. Elia juga punya kelemahan. Elia juga punya kecenderungan untuk melakukan hal yang salah. Elia adalah orang yang berdosa. Tetapi ketika
dia mau berdoa, sungguh-sungguh berdoa dengan cara yang dikehendaki Allah, doa yang lahir dari iman, penuh dengan penyerahan kepada kedaulatan Allah, hidupnya berubah, maka doa itu menjadi penuh kuasa dan efektif. Siapapun kita bisa berdoa seperti Elia. Ini yang ditekankan oleh Yakobus di penutup suratnya itu. Dia sangat menghimbau, mengharapkan, mengajarkan kepada jemaat bahwa doa-doa orang percaya, orang yang dibenarkan Tuhan, itu bisa efektif dan berkuasa. Bukan hanya diberikan kepada Elia, bukan hanya diberikan kepada Musa, bukan hanya kepada Yosua dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang berdoa. Tetapi setiap orang percaya punya hak yang sama, kesempatan yang sama untuk berdoa dengan kuasa dan efektif. Yang terakhir, kita lihat ayat 19 dan ayat 20. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Kata jika atau kata kalau di bagian penutup ini sudah dimulai di ayat 13. Di sana dikatakan kalau ada yang menderita. Selanjutnya kalau ada yang bergembira. Kalau ada yang sakit. Dan diakhiri di ayat 19. Kalau ada yang menyimpang dari kebenaran. Ringkasnya begini Bapak Ibu Saudara. Ayat 19, 20 ini menjadi puncak dari kerinduan Yakobus. Yakobus bukan hanya menginginkan orang Kristen bisa berdoa yang efektif, berdoa yang penuh kuasa. Tetapi puncak dari suratnya Yakobus adalah Yakobus punya kerinduan bahwa sesungguhnya sangat berharga jika ada orang yang menyimpang dari kebenaran, tetapi kemudian dia boleh kembali percaya, bertobat. Kenapa? Sebab pertobatan seorang berdosa mendatangkan sukacita besar di surga. Para malaikat bersukacita, bersorak-sorai, sebab ada satu orang berdosa yang bertobat. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak bungsu yang telah menghabiskan harta orang tuanya. Kemudian dia pulang kembali. Yang dilakukan sang bapak adalah merayakan kedatangan anak itu. Mereka bersukacita. Ada sukacita di rumah Bapa ketika orang yang berdosa boleh kembali kepada kebenaran, bertobat. Kemudian Yakobus menutup suratnya dengan kalimat dan menutupi banyak dosa. Hal ini sama dengan mengakhiri perbuatan dosa orang yang bertobat tadi. Menutupi banyak dosa artinya mengakhiri tindakan dosa. Menutup semua lembaran dosa yang telah diperbuat dan menghentikan dosa yang mungkin dapat berlanjut kepada kebinasaan. Dengan pernyataan inilah Yakobus kemudian mengakhiri suratnya dengan harapan para pembacanya menyetujui dan melakukan hidup dalam pertobatan. Mengakhiri tindakan mereka yang berdosa dan berbalik kepada kebenaran yang menyelamatkan
baik jasmani, terlebih rohani. Jiwa mereka, roh mereka diselamatkan. Dan kalau kita membaca sepintas, Yakobus seolah-olah tidak ada kata penutup seperti surat-surat yang lain. Tetapi kalau kita bisa melihat bahwa sesungguhnya apa yang diungkapkan Yakobus di bagian terakhir ini sebetulnya adalah sebuah tujuan surat yang pada umumnya berlaku pada waktu itu. Yakobus, saya ulang kembali di awal, Yakobus kembali mengadopsi budaya surat menyurat pada zamannya, di mana orang-orang ketika menulis surat, di akhir mereka akan mengungkapkan tujuan utama dari surat itu. Harapan-harapan yang tertuang di sana ada di penghujung surat itu. Dan Yakobus pakai hal itu di dalam suratnya. Sehingga seolah-olah penutup dari surat Yakobus tidak ada. Tetapi ketika kita melihat ayat-ayat yang kita bahas tadi, kita bisa mengerti inilah penutup yang dimaksud oleh Yakobus yang bisa kita pelajari. Dia ingin bukan hanya orang Kristen bisa berdoa yang efektif, tetapi dia sangat menghendaki jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Karena itu akan mengakhiri tindakan dosa yang kemudian membawa sukacita besar dalam rumah Bapa. Ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.